pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara diberkati pagi yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini saya akan sampaikan firman Tuhan, temanya keteladanan, ya. Keteladanan. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, rasanya keteladanan itu mulai menjadi budaya, ya. Keteladanan dari seorang pemimpin kepada bawahannya, keteladanan dari orang tua kepada anak-anaknya, itu sudah mulai budaya, ya. Banyak kalau kita melihat di bangsa negara kita sendiri saja, banyak rakyat yang mungkin kecewa, saudara, ya, karena melihat keteladanan para pemimpin, para pejabat, ya, yang hidupnya ternyata banyak akhirnya dalam kehidupan mereka mengkorupsi, ya, uang rakyat dan sebagainya. Nah, mari kita mau sama-sama belajar tentang keteladanan, dan diharapkan keteladanan itu masih berlaku bagi kita orang-orang percaya, ya. Bagi kita orang-orang percaya, kita harus dapat menjadi teladan. Itu yang penting, saudara, ya. Banyak orang-orang juga meninggalkan Tuhan, ya. Kalau nanti kita melihat ada banyak, ya, orang-orang menjadi mualaf begitu, mereka kembali mereka meninggalkan Tuhan lalu menjadi mualaf atau menjadi memeluk agama lain. Biasanya itu bukan karena mereka kecewa dengan Tuhan, tetapi biasanya mereka kecewa dengan keteladanan manusia, ya. Nanti kalau kita lihat berkembangnya ajaran-ajaran sesat di kekristenan, itu biasanya latar belakangnya mereka ada kekecewaan yang begitu amat dalam dengan persoalan-persoalan manusia, keteladanan manusia, ya, keteladanan manusia. Mari kita mau sama-sama lihat terlebih dahulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Satu ayat yang sering kita baca, kita dengar. Bila ayat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, kita berdiri bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-16 kita mau baca bersama-sama, ya. Kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ayat ini diawali dengan pernyataan firman Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya adalah garam dan terang. Digambarkan sebagai garam dan terang. Nah, garam dan terang ini memiliki sifat yang begitu mendasar, yaitu memberi pengaruh. Saudara, maka dikatakan garam itu kalau sudah kehilangan asinnya buat apa? Ya, kalau garam itu sudah tidak ada asinnya buat apa? Garam itu dibeli, dicari orang karena asinnya, supaya dia bisa memberi pengaruh. Demikian juga terang itu kalau dimasukkan ke dalam gantang sehingga terang itu menjadi mati, tidak berfungsi, buat apa dikatakan sia-sia. Karena itu sebagai orang-orang percaya, hendaklah terang kita terus bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, keteladanan, ya. Supaya setiap orang melihat keteladanan dari kehidupan orang-orang percaya, dan akhirnya apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui keteladanan kita, ya, keteladanan yang kita berikan ini bisa sesuatu yang membangun, bisa sesuatu yang menghancurkan. Melalui keteladanan kita yang membangun, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi melalui keteladanan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bisa mempermalukan nama Tuhan. Berapa banyak nama Tuhan dipermalukan karena orang-orang Kristen tidak dapat memberikan keteladanan yang baik. Tetapi melalui keteladanan kita, nama Tuhan bisa dipermuliakan, ya. Ada banyak orang tua dimenangkan karena keteladanan dari anak-anaknya, ya, keteladanan dari anak-anaknya. Keluarga saya, orang tua saya belum mengenal Tuhan, saudara. Tetapi kami anak-anak selalu memberikan keteladanan kepada orang tua. Kami berubah. Jadi kalau ada anak-anak yang
awalnya belum bertobat, ya berikan keteladanan saja. Mungkin kita nggak bisa ngomong, tetapi melalui teladan hidup, percayalah, ya dikatakan tadi perbuatan kita akan dilihat dan akhirnya mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi seringkali kita berpikir kalau orang tua kita nggak mau percaya sama Tuhan, berbeda agama dengan kita, lalu kita malah serang dia, lalu berkata, yo wis ora belum percaya karo engkau mlebu neraka, yo wis ngalami, kudu aku sing ngalami, kowe kosong soro yo. Itu namanya mutuki, saudara. Nggak usah, biarkan saja, berikan keteladanan. Mungkin hari ini belum mau, ya mundur dulu, ya kita cerita lagi kapan lagi. Tetapi yang penting memberikan keteladanan, memberikan keteladanan. Ketika ayah saya dulu tinggalkan Tuhan, ya sempat bertobat 6 bulan, dibaptis, ayah dan mama saya meninggal dunia, balik lagi semakin parah. Asal saya bicara Yesus marah, saudara. Orang usah Yesus susah, ya saya mau kembali ke agama lama. Asal saya ngomong marah, saudara. Saya enggak ngotot, saudara. Jangan marah, itu malah ngotot. Namanya anak itu kan harus, orang tua pasti memiliki merasa memiliki otoritas. Ya saya tunggu dulu. Kapan lagi dimakan lagi, masih marah lagi, dimakan lagi, marah lagi. Saya butuh 20 tahun, saudara. Ya 20 tahun. Tapi akhirnya kok bertobat melalui keteladanan hidup. Saya tetap setia datang. Setiap minggu sekali saya datang ke sana, saya mengunjungi, ya saya lakukan, memperlakukan dia sebagai orang tua saya seperti firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Mau orang tua kita percaya Yesus, nggak percaya Yesus, hormati. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu yang seiman kepadamu. Enggak, saudara. Hormatilah ayah dan ibumu. Soal dia nggak percaya sama Yesus, dia agamanya apa, saudara, tetap dia orang tua kita harus kita hormati. Nah, melalui teladan hidup kita, mari sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan, nama Tuhan bisa diagungkan. Saudara, Yesus adalah teladan yang sempurna. Kita memiliki teladan yang sempurna. Tidak ada satu teladan yang sempurna. Artinya kehidupan dari tokoh ini yang bisa kita ikuti secara utuh di dunia ini nggak ada, saudara. Tidak ada satu tokoh, saudara. Mau bicara siapa? Abraham ini keteladanannya ada, saudara. Imannya luar biasa, tapi yang lain tidak bisa diikuti. Wong istrinya banyak, dia pernah berbuat dosa, dia pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus, ya keteladanannya dahsyat, keteladanannya sempurna. Karena itu kita mengikuti teladan Yesus. Coba kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini pernyataan Yesus. Ini pernyataan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus membasuh kaki. Ya, setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada waktu muridnya mau dibasuh kaki, rasanya mereka, kok saya dibasuh loh, gitu ya. Janganlah Tuhan, gitu ya. Karena ini gurunya yang membasuh kaki muridnya. Biasanya murid yang membasuh kaki gurunya, gitu ya. Tapi Tuhan berkata, kamu harus dibersihkan, ya, kamu harus dibersihkan, kamu harus disucikan. Terus saudara kan kalau gitu ya sisa semua ya, semua tubuhnya, orang ajar gitu, saudara ya. Tetapi bukan pembasuhan kakinya. 2-3 tahun yang lalu kita lakukan ini ya di acara Paskah, Prapaskah itu pembasuhan kaki. Ya, jadi kita panitia melakukan acara ya, acara pembasuhan kaki ini ya. Walaupun bukan sekedar pembasuhannya yang diperlukan oleh Tuhan, tetapi hatinya, apa sih yang dimaksud dengan pembasuhan kaki itu? Betapa hati ini mau berkorban, hati itu mau merendahkan hati. Itu yang Tuhan mau. Nah, Tuhan berkata itu yang harus kamu lakukan. Teladan yang Tuhan sudah berikan itu harus kamu perbuat seperti apa yang Tuhan sudah perbuat. Dan Tuhan itu teladan yang sempurna. Saudara, kata teladan ya yang ada di firman Tuhan, kata di dalam Yohanes 13:15 tadi, ya, kata teladan dalam Yohanes 13:15 tadi itu menggunakan kata hipodema. Artinya apa? Contoh atau pola. Contoh atau pola. Jadi kalau kita mau membuat baju, ya,
membuat pakaian ini, para penjahit-penjahit itu biasanya selalu punya pola, ya, selalu membuat pola. Jadi baju itu dipotong berdasarkan patronnya. Kalau jahitnya gampang, saudara. Yang sulit itu adalah membuat polanya. Orang yang latihan jahit itu kan bukan jahitnya, saudara. Kalau jahit gampang, sekarang itu pakai mesin jahit, saudara, ya, tinggal diikuti, diinjek, itu, saudara, ya. Bisa, walaupun yang saya pernah nyoba yang mincong sana mincong sini, sudah tak boleh kok itu gampang, nggak dulu mincong sana mincong sini. Tetapi yang sulit adalah bagaimana membuat polanya. Tidak gampang sudah membuat pola itu. Nah, arti dari teladan itu, Yesus menjadi pola, Yesus menjadi patron hidup kita. Dia menjadi contoh dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai orang percaya, next, harus memiliki hidup yang sama seperti teladan Yesus. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hidup yang sama seperti teladan Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 yang kelima dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan ayat ini kepada kita semua. Ketika saya mempelajari firman Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan, ayat ini selalu mengena dalam hidup saya untuk saya sharekan kepada jemaat, supaya jemaat ini memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Ini sebenarnya menjadi goal kita, ini yang sebenarnya menjadi tujuan kita di dalam kita bergereja, di dalam kita menjadi umat Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Kita memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Kata pengikut Kristus, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Apa sih cirinya pengikut? Cirinya pengikut itu selalu hidup sama seperti yang diikuti. Pengikut Islam, dia sama hidupnya seperti Nabi Muhammad. Konghucu, ya dia kan sama seperti yang Buddha, seperti Buddha yang diajarkan. Nah, kita Kristen itu artinya memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Nah, kalau hidup kita nggak sama seperti Kristus, ya jangan bilang Kristen. Kita memiliki hidup yang sama dengan Kristus, dan itu menjadi teladan kita. Pemimpin itu menjadi teladan kita. Biasanya begitu, sudah ya. Ya, biasanya kalau lulusan sekolah kita tuh beda-beda, sudah. Kalau sekolah kita Solo Tigo gitu, mesti gayanya beda, pasti figur-figurnya beda, sudah. Nanti di Beijing lain lagi, Palembang, Nabla itu biasanya mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Satu kali ada di sekolah seminari ini, kalau berdoa mahasiswanya itu lucu, ya. Jadi kalau orang kita lihat dari luar tuh rasanya lucu sekali melihat mereka berdoa, ya. Mereka mau menyembah itu, ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, engkau aja, menyembah. Masih seperti isek gitu, gitu. Satu kali orangnya bergetar, ya. Kok kenapa seperti itu? Lalu dia tanya sama pimpinan STT-nya, seminari, Pak, ini anak-anak buah bapak ini kok lucu, nek sembahyang mesti ada cerita, gitu, saudara. Lalu ditanya, kenapa Pak? Lalu pimpinannya ngomong gini, lah iya, saya bingung sama anak didik saya ini. Loh, kok bapak juga bingung? Lah iya, kok mereka tuh ngikutin saya, katanya. Loh, maksudnya gimana? Saya ini kan pakai gigi palsu, jadi sekali sembahyang kan mau lepas ya, maksudnya diginikan supaya nempel lagi. Lah kok melu-melu dipikir urapan, itu bukan urapan itu namanya. Nah, saudara, tetapi saudara ketawa, kataku seringkali seperti itu, betul nggak, saudara? Maka saya seringkali katakan sama staf-staf, ya, pakailah jasmu sendiri. Biasanya, saudara, biasanya ya, di mana juga praktek lama, gayanya kan mesti bodoh, saudara. Saudara tahu hamba Tuhan di Lombok, ya, Pak Kawi itu, ya, pendeta Kawi Ardika, itu kalau khotbah, saudara, persis Om Batubara Salatiga, saudara, ya. Itu karena dulu Batubara kan di Lombok lama, saudara. Ini tuh potongan rambutnya bodoh, ya, liput bagaiannya bodoh. Waktu dia khotbah, saya bilang,
tuanya itu pejabat penting. Nah, sekarang dia buka pelayanan di sana. Persis saudara. Biasanya seperti itu. Ya, saya bilang sama staf, pokoknya pakai pakaiannya dewi. Buayanya sekarang lah gitu ya. Kalau ada pentalitan ya pentalitan sana. Yang penting firman Tuhan yang disampaikan. Ada yang pokoknya kalau khotbah itu jaraknya radiusnya itu hanya 10 cm ke kanan dan 10 cm ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya. Biarin aja saudara. Karena itu gayanya masing-masing. Jangan pakai pakaianmu sendiri, saudara. Nah, saudara, memang keteladanan luar biasa. Yang Tuhan mau itu bukan keteladanan gayanya, khotbahnya, cara ngomongnya, tidak, saudara, tidak. Yang penting adalah perilakunya, pikiran dan perasaan Yesus itulah yang menjadi teladan kita. Pikiran dan perasaan Yesus yang menjadi teladan kita. Saudara, next, kalau kita meneladani Kristus, maka kita akan berani meminta orang lain meneladani hidup kita. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 11 yang pertama. Dikatakan demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Alam saudara kan? Amin. Amin saudara ya. Jadi saudara harus berani berkata, ikutilah teladanku. Orang tua harus berani ngomong sama anaknya, ikuti teladan papi, ikuti teladan mami, ikuti teladan ayah, ikuti teladan ibu. Jangan orang ngomong, bapak yang rokok semua bisa. Ayah saya begitu sudah, ayah saya merokok. Terus dia ngomong gini, sombeng aja merokok ya, orang apa katanya. Terus saya bilang, papa ngerokok kok anaknya itu merokok. Betul saudara, dan di bayangan saya dulu, waktu saya masih kecil, saya bayang gini, aku sombengnya gede, aku main merokok. Wah gayanya, betul saudara, cara diputer-puternya saya belajar sendiri, pakai bensin saudara. Tak puter-puter caranya saudara, kan orang rokok gitu saudara, bisa puter-puter gitu. Terus dihisap, disibul, saya pernah mau banting saudara, nggak kasih apa-apa, tak pinter-pinter, tak korek saudara ya, dibakar, dihisap patut saudara. Latih wetok sudah dihisap patut. Tapi orang tua sama begini, jangan ya, udah bagus lah, saudara jangan pernah berkata begitu. Jangan heran kalau mau perokok, kamu perokok. Kalau mau penjudi, jangan bilang, ojo main judi ya, orang baik. Tapi saudara main judi, nggak bisa. Teladan yang paling dekat anak-anak kita adalah orang tua. Orang tuanya pencuri, koruptor, cobain ojo korupsi ya, ojo ke bapak rapi, nggak bisa saudara. Bertobat dulu. Kalau kau mau anakmu hidupnya benar, karena kita ini sebagai orang tua teladan yang paling hebat ya. Teladan paling hebat. Jangan lupa, makanya seringkali anak itu nggak terlalu jauh dari kehidupan orang tuanya. Ada istilah ya, pohon itu tidak akan terlalu jatuh dari, nggak akan jauh dari terlalu jatuh. Pohon itu lain itu saudara ya. Buah itu nggak akan jauh dari pohonnya. Saya bersyukur saudara, ketika remaja saya kenal Yesus, saya dididik firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa mengalahkan teladan dan ayah saya. Sehingga saya ambil kesimpulan untuk saya tidak merokok. Adik-adik laki saya ambil kesimpulan untuk tidak merokok. Mama saya katakan begini, ojo merokok kayak papi mu katanya. Lah kok kamu mau? Dia bilang, papi merokok kok gelem, wis jodoh katanya. Kalau saya kerja lagi, wis rasa ribut. Rasa musuh tua saudara ya, mama saya itu galaknya luar biasa saudara. Ya, kemarin sudah ngomong, oh jumlah kok, mama saya nggak senang saya rokok saudara. Oh jumlah kok, ya. Tapi saya bilang, mama kok mau dapat papa rokok? Saya kan ngomong saya ingin aku, oh jumlah kok gitu saudara. Tapi dia bilang dia jodoh, ya lah sudah habis ya. Nah tapi saya bersyukur saudara. Akhirnya karena firman Tuhan itu membuat saya tidak meneladani. Tapi dari kecil saudara, saya punya teladan yang luar biasa. Sampai ingin banget, jadi rasanya gagah ini ngobrol dengan merokok, jempah sempus gitu saudara. Makanya seringkali kalau saya ketemu sama orang merokok di samping ya, dalam artinya aku coba cilik wis dikebuli terus saudara ya, cukup saudara ya, saya merasa nggak tahan sekali ya, dikebuli terus setiap hari, bayangkan ya, merokok ada ngerti juga. Berikan teladan yang baik. Berani kita berkata, ikutlah jadilah pengikutku, teladani papamu ini loh. Dari mama ini loh. Saudara, mari kita mulai bersikap orang tua hari ini. Apa yang kau ajarkan kepada anakmu? Apa yang kau akan teladankan kepada anak? Jangan heran nanti anak kita akan mengikuti itu. Satu kali saya pernah menangani
daerah Jakarta, daerah Rendang ya, daerah Jembatan Lima Rendang itu daerah Chinatown, tetapi daerah itu daerah Bundaran itu kehidupannya rusak sekali, kehidupannya rusak, kehidupannya broken home semua. Kebanyakan orang tuanya, mama-mama, papa-mamanya cerai, menikah lagi di kampung yang sama, bisa bayangkan ya. Jadi dia melihat dengan mata kepala sendiri, mamanya dengan laki-laki lain, papanya dengan wanita lain, dan di kampung yang sama, dan mereka masih usia belia, remaja-remaja. Waktu itu saya punya beban untuk menangani mereka. Ada banyak, waktu itu kami lakukan pelayanan di daerah Rendang itu, ya, mencapai 100 orang lebih. Kenapa mereka butuh itu? Satu kali saya menemukan ada seorang gadis remaja yang mungkin waktu itu usianya sekitar 13 tahun, yang SMP. Dia punya mama meninggalkan papahnya, ya mamanya seringkali bergonta-ganti pasangan, akhirnya suaminya ini karena papahnya lemah, kurangnya lemah, gak berani, menjadi stres, menjadi linglung, dan saya layani papahnya. Anaknya ini begitu berhati sama papahnya, dia begitu sayang sama papahnya. Satu kali dia membuat statement, dan dia ngomong sama saya, dia bilang begini, aku sebenarnya saya benci dengan papahnya, saya akan balas mama. Aku dengar apa yang mama lakukan, saya akan lakukan bahkan lebih parah daripada mama lakukan. Oh, saya bilang, cabut kata-kata. Saudara, hati-hati. Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak. Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak tentang perkawinan, harga, tentang sikap kita. Karena kita ini senang tidak senang kau sedang memberikan teladan kepada anak. Itu yang sering kali saya ingatkan. Mari kita mau pagi hari kita punya komitmen, kita hidup sama seperti Yesus, sehingga kita berani berkata-kata kepada anak kita, kepada orang lain, ikutilah teladan. Kenapa? Karena Paulus mengikuti teladan Kristus. Sehingga dia berani berkata, ikutilah teladan. Ketika kita mengikuti teladan Paulus, berarti kita mengikuti teladan Yesus. Saudara, kita mau lihat teladan Yesus. Ada 3 hal yang kita memperhatikan pagi yang indah ini tentang teladan Yesus yang wajib kita ikuti. Yang pertama apa? Teladan hidup Yesus itu yang pertama mengasihi. Mengasihi. Saudara, next. Kasih Yesus itu memberi dulu, bukan menerima dulu. Yesus itu memberi dulu, bukan menerima dulu. 1 Yohanes 4 ayat ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan ini. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini kasih Allah yang harus kita teladani. Berapa banyak manusia ini menerima dulu baru memberi. Seperti Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi? Dalam bahasa aslinya dikatakan apakah kau mengasihi aku walaupun aku tidak mengasihi. Tapi jawaban Petrus apa? Tuhan, aku tidak mungkin mengasihimu kalau engkau tidak mengasihi aku terlebih dahulu. Yesus sudah memberikan teladan tentang kasih. Kasih yang memberi, kasih yang memberi, bukan menuntut. Berapa banyak kasih kita lebih banyak menuntut. Saudara, next, Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Pada waktu kita hidup di dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan gak perlu bertobat dulu kita baru dikasih itu. Sejak kita berbuat dosa, Tuhan mengasihi kita. Maka firman Tuhan katakan apa? Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang benar, tapi orang yang berdosa. Next, Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian juga. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan masih sudah mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Karena itu mari kita mau teladan kasih. Berapa banyak kita ini bisa mengasihi orang
Kalau orangnya benar dulu baru kita mengasihi. Suami istri, ketika suami nggak benar, mungkin baru murtad, masihkah kau mengasihi dia? Suami-suami, masihkah kau mengasihi istri ketika dia murtad? Berapa banyak kau bisa mengasihi ketika dia murtad? Kau baru bisa mengasihi kalau dia bertobat. Firman Tuhan katakan, berapa banyak ini orang yang mau berjuang untuk itu? Ketika suaminya sudah murtad, ketika istrinya murtad, orang gak mau mengasihi dia, orang gak mau berjuang untuk tetap mempertahankan mengasihi. Yesus, dia berikan teladan tentang kasih, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, tetap kasih. Ketika ayah saya tolak Kristus, marah-marah, maki-maki, saya tetap mengasihi dia, saudara. Saya benci dia. Saya rindu supaya orang tua saya bertobat, apa saya bertobat. Saya berikan teladan itu tentang kasih, itu saya mengasihi. Saya tidak mau orang katakan papa kok kalau kejawen, kok anaknya pendeta. Saudara, kalau anak saya, kalau papa saya pendeta, papa saya bukan orang Kristen, lalu saya menganggap dia bukan papa saya. Dia orang tua saya. Saya peduli. Saya tetap mengasihi orang tua saya. Saya tetap mengasihi orang tua saya. Dan ketika kita bisa menunjukkan kasih itu, mama dari Buika Katolik, dulu awal-awal saya tidak respect dengan Alkitab. Tapi saya sebagai anak mantu, selalu saya katakan, saya bukan anak mantu, saya anak. Saya tidak mau menggunakan kata mantu, saya tidak menggunakan mertua. Itu mama saya. Jangan kalian bikin masalah ya, oh mama mertua. Selalu ada gap, tetapi saya anggap dia bukan mama mertua, tapi mama saya. Saya tunjukkan kasih. Saya kasih dia seperti dia mama saya. Betul. Saya berikan. Nah, sudah tahu, 5 tahun ini setiap kali Natal dia pasti kesalahan 3, dia ikut Natal di ibadah Pantekosta. Kenapa? Kasih. Kalau ada apa-apa dia suka telepon saya melalui istri saya, dia minta didoakan, dia ceritakan. Ini baru-baru didoakan, karena Katolik menganggapnya musik lebih tinggi dari yang lain. Walaupun dia nggak percaya, walaupun orang tua kita, walaupun suami kita mungkin, kasih dia. Yesus mengasihi kita pada waktu kita masih dalam dosa. Kemarin di ibadah kaum pria saya katakan, Yesus mengasihi kita zaman kita masih orang genah. Tanya pada kaum pria, siapa di sini dulu anak waktu zaman mudanya genah? Pasti tidak genah juga. Kita mengalami kondisi yang tidak genah, nggak apa-apa. Kalau kita mantan orang genah daripada mantan mau genah juga. Coba pilih mana? Mantan mau orang genah atau mantan mau genah juga? Kalau mantan mau orang genah berarti saya genah juga. Kalau mantan orang genah berarti saya orang genah. Dan kita bersyukur karena Tuhan sejak kita berbuat dosa, Tuhan selamatkan kita sehingga kita boleh diselamatkan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita, karena kasihnya sempurna. Kasih Yesus itu kekal dan sempurna. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan tidak pernah memutuskan kasih kepada kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sampai kapanpun Tuhan akan melanjutkan kasihnya kepada kita untuk tetap mengasihi kita bagaimanapun keberadaan kita. Kasih Tuhan itu digambarkan seperti perumpamaan anak sulung dan bungsu. Anak bungsu yang kurangnya sudah memutuskan hubungan dengan bapaknya, tinggalkan bapaknya dalam kondisi jaya, dalam kondisi dia punya harta benda warisan, tapi hancur. Ketika pulang, bapaknya tetap menerima, tetap melanjutkan kasihnya. Dia tidak berhenti,
Dia nggak stop di situ waktu anak bungsunya pergi, dia nggak berkata, oke mulai sekarang stop kasihku kepadamu. Hidup-hidup hilang dok siji, tuku meneh, ngedoke sing liyane saudara ya, tuku 1 kilo katanya. Berapa banyak orang tua katakan? Anak kita, waduh sudah merusak mungkin hidupnya tidak benar kalau berkata mulai sekarang, kue 2 anak meneh, buat di koran. Mulai sekarang anak ini bukan menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, sudah bukan urusan keluarga kami lagi. Nggak ada urusan. Berapa banyak? Saudara yang berbuat dosa, Yesus yang mati menanggung dosa kita. Manusia sekarang tak mau tanggung dosa. Kenapa? Kasih kita terbatas, tidak berlanjutan. Siapapun anak kita, apapun kelakuannya, mereka sudah sejahat apapun, senakal apapun, mereka adalah anak kita. Dan jangan pernah putuskan hubungan dengan anak, karena anak tidak pernah memberikan teladan untuk kita memutuskan hubungan dengan anak kita. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kelakuannya, kasih itu harus tetap berlanjut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kasih itu jangan pernah berkeputusan. Saudara, next, kasih Yesus kekal dan sempurna itu dibuktikan Ia menerima kita tanpa syarat. Manusia bersyarat itu, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau cari jodoh kan bersyarat ya. Wah, bibit, bebek, bobot bersyarat. Diucap isi yang sobol. Saya punya teman juga sulit mencari jodoh. Setiap kali dia dapat pasangan, lalu ketika dicek orang tuanya, orang tua dari ceweknya langsung putuskan tidak boleh. Besok sudah. Kenapa? Mamanya itu punya pasangan lagi, selingkuh tetapi belak-belakan. Jadi suaminya dikumpulkan, anak-anaknya dikumpulkan, dia berkata, mami wis ora cocok karo papimu, mami mau cari pasangan lagi. Ini loh pasangannya, mohon direstui. Dan itu sudah cukup dikenal di kota Solo. Suaminya masih ada, sudah. Memang usia perkawinan jauh sekali, terpautnya 20 tahun. Setiap hari mamanya dengan selingkuhannya itu selalu di rumah, sudah. Pacarannya di rumah. Saya waktu lihat itu sempat jengkel. Pertama saya bilang, ini sopo tuh? Ya, dia bilang, selingkuhannya mami itu dengan santai saja, sudah. Di rumah yang sama. Dan sudah tahu, anak-anaknya nggak ada hidup ini, pernikahannya. Begitu menikah. Bahkan ada satu orang anaknya yang menikah dengan pengusaha besar kota Solo, menjadi istri kedua. Tapi santai, ditunjukkan. Jadi kalau pergi, bertiga sudah pulang, kanan kiri sudah. Luar biasa. Hati-hati. Teladan. Karena itu orang-orang kalau punya teladan yang tidak baik, putuskan. Kalau anakmu nggak bertobat, kalau anakmu bertobat, firman Tuhan katakan apa? Engkau telah ditebus dari cara hidup nenek moyangmu yang sia-sia. Untuk itu dipatahkan langsung. Tapi kalau anak kita nggak bertobat, saya bersyukur sudah saya bertobat. Teladan itu luar biasa. Tuhan itu menerima tanpa syarat. Dasar. Teladan yang kedua, hidup Yesus. Teladan yang kedua dari hidup Yesus, Ia menghadapi dalam menghadapi penderitaan. Kita mau lihat sama-sama bagaimana Yesus itu menghadapi penderitaan. Dia tidak mudah menyerah, tidak cepat angkat tangan, tetapi dihadapi dan selesaikan setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dihadapi. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2:21. Saya bacakan demikian dengan Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil
Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan, teladan penderitaan Kristus Yesus sudah awal itu menderita untuk kita, saudara. Luar biasa ya, Yesus sudah menderitakan dirinya sendiri. Berapa banyak kita menderita sebenarnya yang menderitakan kesalahan kita, tetapi Yesus menderita untuk kita. Dan dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kita mengikuti jejaknya. Luar biasa, saudara. Inilah Yesus. Tidak cengeng, tidak gampang menyerah ketika kita menghadapi tekanan-tekanan hidup, tapi tetap tough, tetap bertahan, tetap hadapi penderitaan itu. Karena tidak ada satu penderitaan yang tidak akan selesai. Dua dan lagu katakan, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tsunami Aceh 2006, kita lihat ya dulu ya, rasanya ngeri ya. Iya, caranya balik lagi ya. Ternyata ya pulih sudah. Solo waktu kerusuhan 98, juga kalau pernah ke Solo yang paling parah mungkin ya, Jakarta aja kan. Solo itu seperti kota sunyi, nggak ada mall, cuma punya satu Matahari saja. Mall Matahari di Singosari aja dihancurkan. Toko-toko luwes, saudara, itu dibakar habis, nggak ada. Sampai dulu anak-anak kecil kalau mau beli susu yang punya anak kecil ya harus ke Jogja. Waktu itu kami di sana, aduh, mikirin nih, balik ke kapan? Di Solo pasar muka loh, semua reruntuhan karena dibakar semua, mati kotanya. Tapi tidak ada badai yang tidak berlalu, badai juga berlalu. Luar biasa, saudara. Apalagi kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara, next, Yesus menerima dan menyelesaikan penderitaan sebagai kasih karunia. Luar biasa. Penderitaan yang diterima oleh Yesus itu diterima sebagai kasih karunia. 1 Petrus 2, 19-20 dikatakan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia padamu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita menderita karena Tuhan, itu adalah kasih karunia. Sebab tidak semua orang dikasih karunia ini, saudara. Kenapa? Kalau kita sampai dikasih karunia ini menderita karena nama Tuhan, berarti Tuhan tahu kita kuat. Yusuf, tidak semua dapat pujiannya Yusuf, saudara. Tetapi Yusuf diizinkan menderita secara fisik pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat ternyata Yusuf tidak menganggap itu sebagai penderitaan, saudara. Sebab apa, saudara? Yusuf selalu bisa melewati setiap penderitaan demi penderitaan, step by step dari perjalanan hidupnya yang tidak enak itu dengan sukacita. Buktinya dia bekerja dengan baik sehingga akhirnya selalu meningkat, saudara ya. Dari pembantunya Potifar sampai diangkat menjadi kepala rumah tangga. Di penjara dia kerja sungguh-sungguh, berarti dia sukacita, dia tidak menganggap itu penderitaan. Orang kalau menganggap itu penderitaan itu sudah telat. Wah, stres gitu ya, dia nggak bisa berbuat apa. Tapi dia nikmati itu. Kenapa dia tahu, saudara? Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama kita. Dia anggap itu kasih karunia. Dan betul, ternyata kasih karunia. Ternyata apa yang dialami penderitaan itu, firman Tuhan katakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan ternyata betul. Yusuf diberi kemuliaan. Daud diberi kemuliaan setelah dia menderita, dikejar-kejar oleh Saul. Daniel dapat kemuliaan walaupun dia harus masuk di gua singa, ya. Tetapi akhirnya kemuliaan yang Tuhan berikan. Ayub mendapatkan kemuliaan, kekayaan yang begitu melimpah-melimpah. Jadi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan itu karunia. Kenapa kasih karunia? Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk hidup kita. Cuma kita terbatas. Khotbah 3 katakan apa? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi kita tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir di dalam kekekalan yang kita tidak ngerti, sudah. Karena kita terbatas. Tetapi di dalam kekekalan Allah sudah mempersiapkan satu rancangan yang terindah untuk hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang menerima penderitaan,
Dan ketika kita juga cek dan recheck, ternyata penderitaan itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita. Lewati bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mempersiapkan satu rancangan yang terindah untuk hidup kita. Saudara, Yesus tidak pernah berontak ketika harus menghadapi penderitaan dan Tuhan izinkan. Jadi Tuhan Yesus tidak berontak. Masih ingat ketika dia berdoa, dia berkata, Tuhan, jika boleh cabut lalu daripada. Tapi dia tidak mengakhiri itu dengan kata-kata itu. Dia melanjutkan dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Luar biasa. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7 ini peristiwa bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menjalani proses jalan Via Dolorosa, penderitaan yang paling puncak yang dia alami ketika dia harus menyelesaikan jalan-jalan itu. Yesaya 53 ayat 7 dikatakan dengan demikian, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Luar biasa ya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak keluh, tidak berdaya. Padahal dia punya kekuatan, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Kalau Yesus mau melawan terlalu mudah, tetapi dia izinkan. Dia tidak berontak, dia nikmati, dan dia nikmati. Mari hari-hari ini saudara sedang menghadapi penderitaan, saudara nggak usah berontak, nikmati setiap penderitaan bersama-sama dengan kasih Tuhan. Next, sebagai orang percaya kita harus meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Matius 16 ayat 24 dikatakan demikian, ayat yang sering kali saya sampaikan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus berarti wajib, tidak bisa mengelak, harus meneladani apa yang Yesus kerjakan. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut. Ini kewajiban, ini wajib, ini harus, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi saudara sebagai orang percaya harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya teladan hidup Yesus yang ketiga, ya, yang ketiga salah ya, tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Saudara, next, setelah dimenangkan dari dosa, maka tidak boleh hidup kompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi kita pada waktu kita berbuat dosa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan dosanya, saudara. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dilepaskan dari belenggu dosa. Jangan mau pakai tadi, tenang bahwa Tuhan apa namanya, kita ini kan tetap dikasih walaupun berbuat dosa. Bukan, saudara. Artinya pada waktu kita berbuat dosa kita tidak ngerti, kita nggak sadar, kita masih di dalam kebodohan. Firman Tuhan katakan, maka Tuhan selamatkan kita dari dosa. Walaupun kita berbuat dosa, Tuhan mengasihi supaya kita diselamatkan dari dosa, dimenangkan dari dosa. Nah, kalau kita sudah dimenangkan dari dosa, maka tidak boleh hidup kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa, saudara. Roma 6 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pemutusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan setelah kita dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, sehingga kita beroleh buah yang membawa kepada pemutusan. Sebagai kesudahannya apa, saudara? Hidup yang kekal. Karena itu jangan berbuat dosa lagi, jangan kompromi dengan dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara, dosa itu yang memisahkan manusia dengan Allah. Yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa. Allah
Allah mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan persoalan dosa ini. Yesus menanggung dan menebus dosa ini. Lalu ketika kita ditanggung dan ditebus dosa kita oleh Tuhan, kita didapati dalam posisi dibenarkan oleh Tuhan. Kita benar bukan karena kita benar, tetapi kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan hapus dosa kita karena Yesus sudah berkorban mati buat kita. Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2 dikatakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah yang menjadi pemisah kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita yang membuat kita terpisah dengan Allah. Saudara, Yesus tidak pernah berbuat dosa ketika hidup sebagai manusia. Ini yang Yesus ingin teladankan sama kita. Walaupun Yesus diuji dengan ujian yang sama, dicobai dengan pencobaan yang sama yang dinikmati oleh manusia, bedanya cuma satu: Yesus tidak kalah. Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena itu mari kita mempelajari. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa apapun alasannya. 1 Petrus 2 ayat 22 hingga 23. 1 Petrus 2 ayat 22 hingga 23. Sekarang bacakan dengan firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Berapa banyak ketika penderitaan itu datang sama kita, kita menjadi marah, kita mulai mencaci, kita mulai mengancam, kita bertoleransi dengan dosa. Ketika penderitaan datang sama kita, jangan izinkan dosa itu menguasai hidup kita. Berapa banyak pencobaan datang sama hidup kita, lalu kita kompromi dengan dosa. Jangan toleran dosa, apapun keadaannya. Tapi harap sama Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia senantiasa menolong hidup kita. Belajar seperti Yesus. Yesus sudah berikan teladan yang sempurna, dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus memberikan hidup kita dalam sebuah keteladanan, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui keteladanan yang kita berikan. Jangan sampai melalui keteladanan kita baik di dalam dunia bisnis kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunikasi kita, di dalam persahabatan kita, di dalam komunitas-komunitas kita tidak bisa memberikan teladan yang baik, sehingga kita tidak menjadi terang, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi kita hidup bersama-sama. Firman Tuhan datang kepada kita pagi yang indah ini. Mari kita memberikan keteladanan. Kita berusaha saling mengingatkan kepada kita. Kalau ada rekan kita yang tidak bisa berikan keteladanan, kita boleh saling mengingatkan. Ayo kita saling berikan keteladanan dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Semoga kita